Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini bertemu lagi di channel KPIT bersama saya Effendian di sini. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita ngopi hela dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qouli. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kanonik SOP dan POS. SOP itu adalah sum of product, di mana SOP itu merupakan metode untuk mengekspresikan persamaan sebuah ekspresi rangkaian logika sebagai penjumlahan dari suatu fungsi perkalian. Elemen-elemen hasil perkalian itu dijumlahkan dalam sebuah SOP, atau juga dapat kita definisikan sebagai jumlah dari hasil kali untuk menjelaskan SOP. Perlu dikaji ulang mengenai perkalian dua pengubah atau lebih, yaitu fungsi n. Kita lihat di sini fungsi n. Kemudian yang berinput 2 atau lebih banyak, lebih sebanyak 1 atau lebih gerbang n yang dijalin dalam bentuk penjumlah fungsi OR dengan gerbang OR berinput 2 atau lebih. Oke. Kalau kita lihat di sini adalah F, di mana F ABC sama dengan A aksen kali B aksen kali C ditambah A kali B aksen dikali C aksen ditambah ABC. Ini ada 2 atau lebih variabel perkalian, kemudian disambung dengan penjumlahan, kemudian dilanjutkan lagi dengan perkalian, dan seterusnya. Itu yang namanya SOP. SOP. Berikut sifat-sifat dari SOP atau sum of product. Yang pertama, fungsi SOP merupakan jumlahan OR dari suku-suku. 2. Tiap suku berupa perkalian N dari variabel-variabel. Seluruh variabel muncul pada tiap suku atau bentuknya kanonik. Tiap suku dari fungsi boolean dalam bentuk sum of product juga dinyatakan di dalam minterm. SOP, minterm sama ya. Untuk menyingkat penulisan, tiap minterm menggunakan simbol M. M kecil di sini ya, yang diikuti angka indeks berdasarkan nomor barisnya. Ya. Catatan di sini adalah SOP arahnya ke arah positif 1. Maka jika ketemu angka 0, maka diberikanlah aksen di angka 0 tersebut. Jangan lupa itu. Nah, selanjutnya kita ada contoh. Di sini ada contoh variabel A dan B. Berarti ada 2 variabel di sini, A dan B. Di mana A itu nilainya 0011 dan B itu 0101. Nah, bagaimana hasil persamaan mintermnya term? 00 berarti karena dia 0, maka A itu diaksenkan, B juga nilainya 0, maka B itu juga diaksenkan. Maka termnya persamaannya adalah A aksen dikali B aksen. Nah, berikutnya A-nya 0, B-nya 1. A ini adalah 0, maka 0 itu diaksenkan. Jadi persamaannya adalah A aksen kali B. Berikutnya di A-nya adalah 1, kemudian di B-nya adalah 0,
0 itu kita aksenkan, berarti A dikali B aksen. Kemudian, nah, karena kedua-dua variabel A dan B ini tidak ada 0, maka tidak ada yang diaksenkan. Maka hasilnya adalah A, B. Ya. Nah, dalam menentukan simbol ini, ya, simbol ini kita lihat, ya, patokannya begini. Kalau misalnya dia ke kanan, itu nilainya 1. Bila dia ke kiri, itu kelipatan 2. Jadi, B-nya ini 1, A-nya ini 2. Ya, kelipatan. Kalau misalnya kita punya variabelnya 3C, berarti C itu adalah 1, B itu adalah 2, dan C itu adalah 4. Ya. Bila ketemu dengan angka 1, ya. Bila ketemu angka 1. Kalau ketemu angka 0 tidak berlaku. Nah, simbolnya apa jadinya? 0, 0. Ya. Karena tidak ada angka 1 di sini, maka ini M0. Ya. Terus kita lihat di sini. 0, 1. Nah, 0, 1 sebelah kanan. Berarti nilainya tetap 1, ya. M1 di sini. Nah, kita lihat lagi yang B sama A ini. Kanannya 0, A-nya 1. Karena dia letaknya di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri dengan dua variabel, berarti nilainya di sini adalah M2. Nah, selanjutnya untuk simbol A kali B, karena B-nya bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Nah, A-nya adalah 1, karena kelipatannya jadi 2, berarti 1 ditambah 2 menjadi 3. Maka ini adalah M3. Oke. Mudah-mudahan paham, ya. Selanjutnya contoh soal untuk SOP. Nah, tentukan 3 variabel ini persamaan term dan simbolnya. Oke, kita lihat nih A, B, C terdiri dari 0, 0, 0. Karena SOP, maka bila ketemu 0, aksenkan. Hasilnya adalah A aksen kali B aksen dikali C aksen. Kemudian yang berikutnya adalah 001 A aksen B aksen C. Kemudian 010 berarti A aksen B kali C aksen. Ya. Kemudian kita lihat di sini 011, 0-nya kita aksenkan berarti A aksen B sama C bukan 0, maka A aksen dikali B kali C. Nah, oke. Nah, simbolnya kita lihat 0, 0, 0, maka ini adalah M0, ya, karena tidak ada angka 1 di situ. Nah, kemudian yang berikutnya 1, 0, 0, karena paling kanan ini 1, maka ini nilainya adalah M1. Kemudian kita lihat berikutnya 010, dia berada di kolom 2, berarti ini adalah M2. Nah, oke. Nah, yang berikutnya 110, karena di kolom C-nya ini adalah 1, di kolom B-nya adalah 1, kelipatan dari 1 itu di B-nya adalah 2, berarti ini 1 tambah 2 sama dengan M3. Nah, berikutnya simbolnya 001. Kita lihat 001. Dia ketemu satunya di A. Di A ini kelipatannya berarti jadi 4. Artinya ini M4. Nah, selanjutnya 101. Maka simbolnya adalah di sini 1, sini 0, di sini 4, ya. Maka jumlahnya menjadi M5. Kemudian ini 011. Di kolom B-nya nilainya 2, di kolom A-nya bernilai 4. Berarti ini M6. Nah, 111. Nah, ini ada 1 semua nih. Ini 1, ini 2, dan kelipatan 2 selanjutnya 4. Berarti ini nilainya adalah M7. Oke. Nah, untuk persamaan 100 berarti
satu itu adalah A, B-nya aksen, C-nya aksen. Kemudian di sini adalah A, B aksen, C. Kemudian ini A, B, C aksen. Selanjutnya 1 1 1 1 berarti A, B, C. Nah, itu untuk SOP. Mudah-mudahan Anda mengerti di SOP. Selanjutnya kita masuk ke POS atau post maxtem. Post adalah metode untuk mengekspresikan persamaan sebuah ekspresi rangkaian logika sebagai perkalian dari suatu fungsi penjumlahan. Elemen-elemen hasil penjumlahan yang dikalikan dalam sebuah post, ya. SOP merupakan komplement dari post, sehingga post juga merupakan komplement dari SOP. Atau juga dapat kita definisikan sebagai dari jumlah untuk menjelaskan product of sum. Perlu kita kaji ulang mengenai penjumlahan dua pengubah atau lebih, yakni fungsi OR yang masukannya dua atau lebih sebanyak satu atau lebih gerbang OR yang dihubungkan dalam bentuk perkalian fungsi N dengan gerbang N dengan masukan dua atau lebih. Nah, seperti ini pernyataan itu. F A kali B kali C sama dengan A aksen plus B aksen plus C. Karena ini adalah post ya, jadi ini dijumlah A aksen plus B aksen plus C aksen. Kemudian selanjutnya dikalikan. Nah, itu sifatnya. A kali B aksen ditambah C. Dikalikan A plus B plus C. Nah, berbeda ya sama SOP. Kalau SOP ini A kali B kali C ya. Tapi kalau post A tambah B tambah C dikali. Kalau SOP A kali B kali C ditambah. Gitu. Catatan, untuk post arahnya ke positif 0. Maka jika dia ketemu angka 1, maka yang diaksennya adalah angka 1 untuk post. Tapi kalau SOP yang diaksenkan adalah 0. Ya. Kalau post yang diaksenkan adalah 1. Kita lihat contoh. Di sini ada variabel 2, A dan B. A 0,011, B-nya 0,101. Oke. Bagaimana persamaan mintermnya? 0, 0, maka ini tidak ada aksennya karena tidak ada angka 1. Jadi ini A tambah B. Kemudian 0, 1, karena ini ada 1, maka 1 ini diaksenkan di B ya, berarti A ditambah B aksen. Kemudian di sini 1 0 ya. A-nya berarti diaksenkan karena ini 1. A aksen plus 0 plus B. Kemudian dua-duanya angka 1, maka dua-duanya diaksenkan di post. A aksen plus B aksen. Nah, bagaimana menuliskan mintem post, mintemnya pada simbol? Ini adalah F0. Yang ini adalah M1 karena dia di B ya satunya, dan ini M2 karena satunya ada di A ya. Berarti nilainya 2. Kemudian B-nya 1, A-nya 1, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 2 jadi M3. Oke. Sebagai catatan, kalau post inisialnya atau notasinya adalah M besar, M kapital. Kalau SOP adalah M kecil. Jangan sampai salah menentukan simbol ini, M ini. Oke. Selanjutnya kita contoh berikutnya. Nah, di sini kita contohnya maxtem. Oke, sorry ini bukan mintem tapi maxtem ya. Maxtem Oke. Ini benar.
Maxtem. Oke, sorry, ini Maxtem. Oke. Maxtem. Contoh soal untuk 3 variabel pada post atau Maxtem. Di sini punya variabel A, B, C, di mana A nilainya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, di B-nya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, kemudian di C-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maka persamaan di termnya 0, 0, 0, tidak ada yang diaksenkan di sini, ya. Karena kalau di post yang diaksenkan adalah angka 1. Berarti ini A ditambah B ditambah C. Nah, kemudian selanjutnya A, B, C 0, 0, 1. Di sini adalah angka 1 diaksenkan pada post. Maka A plus B plus C aksen. Kemudian 0, 1, 0, maka di sini yang diaksenkan adalah 1 di B. Jadi A plus B aksen plus C. Kemudian selanjutnya 0, 1, 1, 0-nya tidak kita aksenkan. Jadi A, B sama C bernilai 1, maka diaksenkan. B aksen, C aksen. Jadi A plus B aksen plus C aksen. Nah, oke. Nah, untuk menentukan simbolnya adalah kita lihat di sini 0, 0, 0, berarti nggak ada nilai di sini ya, berarti M0. Kemudian 0, 0, 1, berarti di sini ada 1 di sini, berarti ini M1. Nah, selanjutnya 0, 1, 0. Satunya di tengah-tengah di B, berarti ini 2, M2. Kemudian ini M3. 1, 1, 0. 1 tambah 2, 3. 0, 0, satunya ada di A, berarti M4. 1, 0, 1, berarti di C-nya 1, di A-nya 4, berarti nilainya adalah M5. Ya. 1, 1, 0. 0, 1, 1 ya, maksudnya satunya ada di B dan satunya ada di A, berarti 2 ditambah 4 sama dengan M6. Kemudian 1, 1, 1, ini nilainya 1, ini nilainya 2, ini nilainya 4, berarti totalnya 7. Ini M7. Begitu juga persamaan 1, 0, 0, karena 1 aksen berarti di A, berarti A aksen plus B plus C. Berikutnya 1, 0, 1, A aksen B plus C aksen. 1, 1, 0 berarti A aksen tambah B aksen ditambah C. Kemudian 1, 1, 1 artinya A aksen ditambah B aksen ditambah C aksen. Ingat, karena ini post, maka yang diaksenkan adalah angka 1. Oke, sudah paham semua. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan post, SOP dan post. Di mana soalnya adalah variabelnya 3 A, B, C, ya. Di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, PABC-nya 01, 00, 1, 0, 1. Ini adalah contoh soalnya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, kita kerjakan yang kanonik SOP dulu. Kanonik SOP ini adalah pendekatannya ke 0. Maka kita akan cari 0 dulu. Yang nilainya 0, 1 ya. Yang bernilai 1 di tabel cara penyelesaiannya adalah untuk SOP. SOP kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 SOP ini. Jadi kita selesaikan, carilah yang nilainya 1 untuk SOP. Oh ya, SOP itu nilainya 1. Jadi 1, ini 1 ya. Nah, di sini ada 1. Berarti ada 3 persamaan. 001, 100 dan 111. Kita lihat sini ya. Maka fungsi boolean dalam bentuk SOP adalah 0 di sini
adalah aksen, berarti ini adalah sop ya. Sop berarti kalau sop itu nolnya diaksenkan. Berarti A aksen, B aksen, C ya. Ini kali ya. A aksen dikali B aksen dikali C ditambah A kali B aksen dikali C aksen. Kemudian 111 ini nggak perlu diaksen karena nggak ada angka 0, berarti dia A B C. Jadi hasilnya adalah P A B C sama dengan A aksen B aksen C ditambah A B aksen C aksen ditambah A B C. Atau dengan menggunakan lambang mintem, nah kita bisa lihat di sini lambang mintemnya. M1 ditambah M4 ditambah M7, maka sumnya penjumlahnya adalah 147 ya. Kenapa ini M1, kenapa ini M4, ini kenapa M7? Kita lihat M1 kita lihat di sini. Nah, satunya itu ada di C, berarti nilainya 1. Kenapa M4? Karena C, B, A. Satunya ada di kolom A yang bernilai 4. Ya, kita sudah jelaskan di pertemuan tadi. Dan kemudian di sini kenapa M7? Karena di C-nya 1, B-nya 1, A-nya 1. Maka berlaku kelipatan. 1 ditambah 2 ditambah 4 jadi 7. Jadi hasilnya adalah M7. Oke. Nah, yang kedua dalam menyelesaikan soal ini kita gunakan pos. Kombinasi nilai penuh yang menghasilkan nilai fungsi 0. Ini pos. Jadi yang kita ambil adalah nilai 0-nya. 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, dan 0 di sini. Berarti kita punya 5 ya. 5 pos. Oke. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 101 dan 110. Oke, kita tuliskan di sini. Maka fungsi boolean dalam bentuk posnya adalah karena ini pos yang diaksenkan adalah angka 1. Jadi 0 tidak. Berarti 0 0 0 berarti A B C ya. 0 1 0 berarti A ditambah B aksen ditambah C. Ya. Sorry yang tadi ini adalah A tambah B tambah C. Yang ini A ditambah B aksen ditambah C. Ini A ditambah B aksen ditambah C ya. Yang ini A aksen ditambah B ditambah C aksen. Yang berikutnya A aksen ditambah B aksen ditambah C. Ini dikalikan ya tiap masing-masing variabelnya. Oke, hasilnya seperti ini. A tambah B tambah C, tidak perlu ada yang diaksenkan. A, B aksen, C aksen. Berarti A ditambah B aksen ditambah C. Kemudian selanjutnya adalah A ditambah B aksen ditambah C aksen kali penghubungnya ya. A aksen ditambah B ditambah C aksen kali A aksen B aksen plus C. Sorry. Ini yang kita lihat tadi. Tadi saya salah. Di sini yang kita lihat A aksen B aksen C. Atau dengan persamaan mintem, lambang mintem. Nah, karena di sini adalah A B C nilainya 0, maka tidak ada angka 1 di sini adalah. Jadi M-nya adalah M0. Nah, berikutnya ada angka satunya di B, di kolom B. Berarti ini adalah 2 ya, M2. Kemudian 110 di sini nilainya 1, di sebelahnya 2, berarti 3, M3. M5 di C-nya 1, di A-nya 1. Ini 1 merupakan 4, berarti 1 ditambah 4 berarti 5, M5. Kemudian 011 berarti satunya di variabel B dan satunya di variabel A, berarti berlaku kelipatan 2 ditambah
4 sama dengan 6, M6. Maka produknya 0, 2, 3, 5, 6. Ini adalah simbol produk, bukan pi. Oke, paham ya sampai di sini? Next, kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Nah, jika kita ketahui F buka kurung A, B, C tutup kurung sama dengan A plus B aksen C dalam kanonik SOP. Kita selesaikan dengan cara SOP. Maka kita selesaikan dulu yang A-nya ya, karena ini perkalian. Jadi tidak bisa kita langsung. Jadi A, cari A-nya dulu. Nah, A, cari persamaan hukum aljabar boolean. Dalam hal ini A itu merupakan A dikali 1. Berarti A kali 1 sama dengan A. Jadi tentukan persamaannya dengan tidak merubah suatu nilai. Nah, karena kita perlu dua variabel di sini, yang tidak ada adalah variabel B dan C. Maka satu ini kita gantikan dulu ke B. Jadi A sama dengan buka kurung B ditambah B aksen. Nah, ini hukum absorb ya. Kemudian kita turunkan lagi AB plus AB aksen. Nah, dalam hal ini belum lengkap karena belum ada C-nya. Maka C-nya kita perlakukan hukum yang sama tadi ya, hukum komplement dengan tidak merubah nilai tersebut. Berarti di sini adalah AB plus AB aksen ditambah C aksen. C tambah C aksen. Nah, ini tidak merubah nilai. Langsung saja bisa seperti ini. AB C tambah C aksen ditambah AB aksen buka kurung tutup kurung ini C tambah C aksen. Maka hasilnya adalah ABC plus ABC aksen ditambah AB aksen C ditambah AB aksen C aksen. Nah, setelah mendapatkan nilai A sama dengan A1 ini, A ini udah kita dapat, maka kita mencari nilai B aksen C aksen. Nah, B aksen C aksen kita cari. Nah, B aksen C kita udah dapat. Kita nggak dapat A nih. Nah, B aksen dikali C dikali 1 itu akan bernilai B aksen C ya. Nah, 1 di sini kita gantikan ke variabel A. Sama saja, A-nya adalah A tambah aksen itu sama dengan 1. Dengan tidak merubah nilai tersebut. Maka kita turunkan B aksen C buka kurung A ditambah A aksen tutup kurung sama dengan persamaannya adalah seperti ini ya. A B aksen C. Kemudian A aksen dikali B aksen dikali C. Ya, ini hukum perkaliannya. Maka hasil daripada FABC sama dengan A plus B aksen C adalah hasilnya ABC ditambah ABC aksen ditambah AB aksen C ditambah AB aksen C aksen ditambah AB aksen C ditambah A aksen B aksen C. Ya, kita lihat di 5 persamaan ini ada yang sama nggak? Nah, yang sama itu udah saya kasih garis warnain biru. Nah, kita pilih satu saja. Jadi yang satunya dibuang karena sama. Gak ada artinya. Jadi hasilnya adalah A aksen B aksen C ditambah A B aksen C aksen ditambah A kali B aksen kali C tambah A kali B kali C aksen ditambah A kali B kali C. Bagaimana simbolnya ya? Kita lihat di sini. A aksen, B aksen. Ya. Ini nilainya 0 ya. Ini nilainya adalah 0. Karena kita ngerjainnya di SOP ya. SOP. Kalau SOP yang dinolkan adalah aksennya adalah 0 ya. Maka A aksen, B aksen itu adalah nilainya 0. Ini 0, 0. C-nya ini 1. Artinya kita bisa menentukan bahwasannya ini adalah M1. Kemudian kita lihat
C aksen, B aksen. Berarti ini 0, 0, A-nya biasa. Berarti 0, 0, 1. Berarti ini adalah M4. Kemudian kalau kita lihat di sini A, B aksen C, berarti di sini C-nya adalah 1, B-nya adalah 0, A-nya adalah 1. Jadi ini 1 ditambah 4. Berarti ini M5. Kemudian di sini M berapa? C aksen 0, B 1, A 1. B-nya nilainya 2, A-nya 4, berarti nilainya jadi 6. Ditambah A, B, C, berarti 1, 2, 4. Kalau kita jumlahkan jadi M7. Jadi hasilnya adalah M1 ditambah M4 ditambah M5 ditambah M6 ditambah M7. Sumnya adalah 1, 4, 5, 6, 7. Oke. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita selesaikan dengan pos fungsi tadi. F ABC sama dengan A plus B aksen plus C. Oke, dalam hal ini karena pos, maka yang harus kita cari adalah sebenarnya persamaannya seperti ini. F ABC sama dengan A plus B aksen dikali C ya. Maka rumusnya ini adalah A tambah B aksen dikali A plus C. Nah, yang kita cari adalah A plus B aksen dulu. Nah, ini kita mencari persamaan ini ya. A plus B aksen C. Sederhananya seperti ini. Nah, untuk pos kita ambil dulu yang ini yang kita kerjakan. A plus B aksen. Nah, karena di sini ada C ya, kita mesti menambahkan C ini namun tidak merubah nilai dari A plus B aksen. Maka kita carikan yang nilai persamaan aljabar booleannya adalah bernilai 0. Ini C kali C aksen itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita bisa menuliskannya adalah A ditambah B aksen ditambah C kali C aksen ya. C kali C aksen ini sama dengan 0 ya. A tambah B aksen tambah 0 kan nggak ada artinya, sama dengan A plus B aksen ya. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. A B aksen plus C dikali A plus B aksen ditambah C aksen. Maka hasilnya ini ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai A plus B aksen, kita cari nilai A plus C. Nah, A plus C juga sama. Karena kita belum ada variabel B-nya di A plus C, maka kita akan mencari menambahkan variabel B ini dengan tidak mengubah nilai dari A plus C. Maka kalau kita tuliskan B kali B aksen ini sama dengan 0, berarti A plus C plus 0. Berarti kan nggak ada artinya ya, tetap A plus C. Jadi yang bernilai 0, kalau kita melihat hukum aljabar boolean, B kali B aksen itu sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskannya seperti ini. A ditambah C ditambah B aksen. Kita turunkan, jadinya A, B, C ya. A tambah B tambah C. Kemudian A tambah B aksen ditambah C. Ya, ini adalah hasil daripada A plus C. A plus B aksen, A plus B plus C dikali A ditambah B aksen ditambah C. Maka hasilnya kita gabungkan A plus B aksen sama dengan A plus C adalah hasilnya seperti ini. Nilai daripada A plus B aksen sama A plus C kita gabung jadi satu. A plus B aksen plus C dikali, ya ini pos ya, A B aksen plus C aksen ya, dikali A plus B plus C ini, kemudian A plus B aksen plus C ini. Nah, kita cari dulu persamaan yang sama untuk dibuang salah satunya. Karena yang sama itu adalah di bagian awal sama akhir,
A plus B aksen plus C, di sini juga A plus B aksen plus C, maka salah satunya dibuang. Maka jadinya seperti ini. A plus B aksen ditambah C dikali A plus B aksen ditambah C aksen dikali A plus B plus C. Ya, ini adalah hasil F A B C sama dengan A plus B aksen C dalam kanonik POS. Nah, kita urutkan dulu biar tidak bingung. Nah, kita urutkan di sini A plus B plus C, kemudian A plus B aksen plus C, dan selanjutnya dikalikan A plus B aksen ditambah C aksen. Seperti ini. Ya, lebih benar. Nah, maka hasil daripada ini M0 dikali M2 dikali M3 sama dengan ini fungsi produk 0,2,3 tutup kurung. Bagaimana ini kok dapatnya M0 ya? M0. Karena kan kalau di POS yang diaksenkan adalah angka 1 ya. Nah, di sini tidak ada yang diaksenkan. Nah, berarti ini 000. Nah, kemudian yang M2, kenapa dapatnya 2 M2-nya? Karena di sini C-nya 0 ya. Yang diaksenkan kan B doang. B aksen tambah A. Nah, yang diaksenkan hanya B aksen aja. Nah, maka nilainya adalah M2. Selanjutnya, mengapa hasilnya M3? Nah, M3 kita lihat A plus B aksen plus C aksen. Berarti angka satunya ada di C aksen, angka satunya lagi di B aksen. Jadi 1 ditambah 2 berarti 3. Hasil akhirnya adalah F kali A kali B kali C sama dengan M0 kali M2 kali M3 sama dengan produk buka kurung 0, 2, 3. Oke. Ini hukum aljabar boolean yang perlu Anda pelajarin supaya nggak bingung dalam hal penyederhanaan. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan ataupun yang tidak diketahui, penyelesaiannya segera hubungi saya di 081 38 ... atau japri atau masuk ke menu e-kampus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan materi kita pada hari ini tentang SOP dan POS. Kita ketemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?